Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kita ada di ruang sharing. Nah, seperti biasa, saat ini saya, Bondan Priastomo, sedang berkunjung ke sebuah biro konsultan yang cukup besar di Yogyakarta. Dan kebetulan prinsipal arsiteknya itu saya kenal. Beliau sangat luar biasa, karismatik, karyanya istimewa. Karya-karyanya bukan seperti karya-karya arsitek yang lain, yang building dan sebagainya, tapi lebih kepada desain-desain kawasan, kota, kayak gitu. Beliau ini dulu teman juga pada saat saya kuliah di kampus, tetapi mungkin beda angkatan, gitu ya. Teman-teman ini juga merupakan salah satu request dari para penonton. Nah, ini karena sudah di request, makanya saya datang ke bironya. Siapa beliau? Beliau adalah Mas atau Bapak atau Om? Kalau di Jogja kita dipanggil Mas ya. Oh, Mas. Baik. Disebut atau dipanggil Mas Gusma. Nah, nama lengkapnya siapa Mas Gusma? Nama lengkap Ardiasa Fabrian Gusma. Kebetulan saya lahir di Jogja, asli Jogja ya. Dan menempuh pendidikan S1 Arsitek UGM angkatan 2007. Kemudian saya itu lulus melanjutkan lagi studi S2 ya bareng Mas Bondan MDKB. Kalau nggak salah saya adik kelasnya. Oh, luar biasa sekali Mas Bondan ya. Oke. Ya, dan memang banyak hal yang kita pelajari waktu S2 ya, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, yang dulu itu kita taunya hanya arsitektur, belajar mengenai sebuah masa bangunan, penataan bangunan. Sampai suatu ketika itu sempat Mas, saya tuh lulus dari S1 UGM itu, saya melihat kota saya itu seperti itu saja. Jadi saya merasakan kok Jogja ini hampir tidak ada perubahan, hampir stuck, hampir bisa dibayangkan ada nggak sih sesuatu yang ikonik di Jogja waktu itu? Waktu itu ya, tahun 2007 ke atas ya. Baru-baru lulus ya? Baru belum, masih masuk kuliah itu Mas. Oh, masih Nah, karena terlalu lama di Jogja dan belum menemukan satu yang wow di Jogja. Oke. Sampai suatu ketika memang benar waktu habis lulus, kemudian saya belajar di MDKB itu. Jadi memang di situ adalah kesempatan kita untuk merubah kota. Untuk bisa menata kota tuh kita tidak bisa mengandalkan orang lain, berharap ini tuh Jogja tuh harus bagus, harus gini, itu tidak bisa. Tapi memang harus kita yang turun langsung ke sana, kemudian kita harus terjun, kita tahu masalahnya apa, dan barulah kita bisa merubah kota kita di sana. Jadi kalau coba kita flashback lagi bagaimana perjalanan pertama kali kita menata kota ya dari penataan Malioboro itu. Oke. Nah ini ada kata-kata Malioboro. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi Mas Gusma ini saat ini sebagai prinsipal arsitek di Tripatra ya, Tripatra Konsultan. Jadi Tripatra Konsultan yang berada di Kota Yogyakarta, lebih tepatnya di daerah mana ini, Mas? Kita berada di daerah Giwangan, bukan? Giwangan ya. Kantornya ada di Giwangan. Jadi kantornya ada di Giwangan. Mungkin boleh kalau suatu saat ada yang silahkan nanti kesini. Kalau misalnya ada yang pengen sharing, belajar, kita welcome sekali ya. Di sini kita juga menerima magang, ini sampai ada sekitar 10 anak. Jadi nggak ada masalah sih, mau datang bawa teman atau bawa pacar juga boleh. Ya, oke. Nah, PT ya Mas ya? PT Tripatra ini Mas Gusma sebagai prinsipal yang dikerjakan kebanyakan apa saja saat ini? Ya, kalau proyek memang kita kebanyakan beberapa ada arsitektural juga, kemudian ada master plan, kawasan, urban design, landscape, bahkan interior kita juga masuk. Jadi memang secara lingkup adalah tidak hanya mencakup di beberapa satu lini ya, tapi kita justru di semua aspek ini kita memang harus masuk. Contohnya misalnya kita bekerja di banyak proyek yang lebih ke pemerintahan. Jadi pemerintahan itu kan sendiri nanti ada beberapa proyek yang memang dari dinas A, dinas B, dinas C. Nah, setiap dinas ini pasti akan memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Tantangan bekerja di sini adalah kita harus bisa mengerti. Contohnya ketika ada pekerjaan rumah sakit dari dinas kesehatan, ya kita mau tidak mau tuh harus expert juga di dalam bidang rumah sakit seperti itu contohnya. Caranya bagaimana ya? Memang kita akan bekerja dengan beberapa partner yang bekerja di rumah sakit, dengan ada tenaga ahli rumah sakit,
itulah yang membuat kita memperkaya pengetahuan kita untuk di bidang rumah sakit. Nah, kalau dalam hal yang lain, misalnya kawasan dan sebagainya, itu mungkin dari saya sendiri sebagai tim leader, memang dari basic urban design kita sudah dibekali, jadi tidak ada masalah lah dalam penataan kawasan dan sebagainya. Oh ya. Jadi artinya sebenarnya yang dikerjakan juga tidak semata-mata kawasan aja ya. Jadi sebenarnya ada juga building, ada juga bahkan interior. Iya, betul. Oke, tapi kan kalau kita melihat dari Mas Gusma sendiri kan terkenalnya memang di kawasan. Banyak jadi pembicara juga teman-teman ya. Jadi sibuk sekali. Nah, ini saya berterima kasih karena sudah diizinkan meminta waktunya ya. Nah, tadi di awal sempat disampaikan mengenai Malioboro. Nah, itu kan kalau saya sendiri mungkin sudah paham ya perjalanannya gimana, tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu ceritanya gimana tentang Malioboro yang saat ini. Jadi ini flashback ya, sekitar 10 tahun lalu. Berarti ini sudah genap 10 tahun, itu 2014 adalah awal mula adanya sayembara penataan pedestrian Malioboro. Nah, waktu ada sayembara itu berbarengan juga sudah tesis, Mas. Oh iya, 2014 ya? Ya, jadi memang ya sekalian lah, udah sayembaranya Malioboro, sekalian saya tesisnya Malioboro. Waktu itu mengambil tesis Malioboro, banyak dosen yang menolak. Jangan ambil Malioboro lagi, Mas. Sudah banyak penelitian di sini dan tidak ada yang berhasil. Nggak berhasilnya gimana itu? Dalam artian kamu meneliti untuk sesuatu yang tidak akan bisa dirubah. Oke. Tapi saya percaya, Mas, justru yang kita lakukan ini adalah untuk melakukan perubahan. Makanya kita buktikan dengan sayembara waktu itu ada sekitar 100 peserta dari se-Indonesia. Kemudian kita menjadi pemenangnya. Dan yang menarik waktu itu ketika sudah menang kompetisi itu langsung dibangun ternyata. Cuma, nah ini ada cumanya, Mas. Jadi waktu dibangun ini PU itu ternyata sudah memiliki salah satu pemenang konsultan DID. Oh gitu. Nah, jadi begitu sayembara itu menang, PU ternyata sudah menyiapkan pemenangnya, Mas. Di hal yang sama, ternyata mereka diminta untuk mendedikan hasil sayembara. Tapi ternyata saya dipanggil lagi waktu itu dengan PU. Mas Gusma, ini tolong jenengan datang untuk cek hasilnya. Hasilnya memang jauh di bawah dari hasil sayembara yang kita kerjakan. Oh gitu. Karena memang benar konsultan DED yang di luar dari pemenang sayembara belum bisa menerjemahkan desainnya apa, maksudnya apa, nggak bisa. Makanya waktu itu konsultan DED-nya untuk lingkup scope of work-nya dikecilkan. Jadi bukan penataan jalan di atasnya, tapi penataan lebih ke drainase, saluran dan sebagainya. Jadi penataan ruang bawah tanah terlebih dahulu. Nah, baru setelah itu kita dipanggil lagi untuk penataan master plan-nya. Jadi urban design-nya atau grand design-nya itu baru setelah penataan Malioboro kita tata di situ. Nah, yang menarik lagi ketika penataan grand design itu bayangan kita ya kayak wah kita udah menang nih. Apa aja yang kita bikin itu pasti nggak ada masalah. Ternyata enggak, Mas. Jadi kita udah bikin nih desain nih. Kemudian kita coba paparkan. Kan biasa kalau namanya grand design, master plan, apalagi Malioboro ya. Itu audiensinya itu dengan beberapa expert seperti ada tenaga ahli, ada dari akademisi juga, dosen-dosen, dan itu kita flukan di banyak forum ya. Dan yang luar biasa ketika kita coba presentasi itu, oke lah ketika presentasi pertama di sini ini setuju, Mas. Oke, setuju. Grup sebelah ini nggak setuju. Wah, itu dia masalahnya di situ. Mulai dari situ gimana ini kok paparan lagi berikutnya kebalikan. Yang di sini setuju, di sini nggak setuju. Wah, nggak bisa ini kalau terus kayak gini. Dalam artian kalau kita terus seperti itu, kita terus seperti ini, kita ada waktu untuk pengerjaan. Sedangkan kita juga ada deadline dari pemerintah yang meng-hire kita untuk membuat master plan. Akhirnya di situ kita mulai belajar yang namanya politik desain. Wah, menarik ini. Menarik ini. Jadi kita mulai belajar desain itu ternyata tidak hanya kita bisa mendesain juga, tapi di mana kita bisa berpolitik untuk mensukseskan supaya desain ini goal. Nah, caranya waktu itu memang kita tetap ada FGD, forum-forum diskusi seperti itu tetap ada, tapi hanya kita ambil expertise yang sesuai dengan yang mau kita bahas. Kalau dulu kan
satu Malioboro itu semua dikumpulkan jadi satu. Jadi memang susah sekali. Akhirnya kita hanya bahas sesuai dengan tema yang mau kita gunakan. Yang mau pembahasan ini kita ambil satu-satu. Nah, mulai dari tata ruangnya dulu. Kita panggil Bu Sita, kita panggil dari tata ruang apa, dan enak banget ini Mas. TikTokannya memang ya benar dan sesuai gitu loh. Dari urban design waktu itu almarhum Pak Eko Prawoto, beliau juga datang ngasih masukan. Hal yang membuat saya terbayang-bayang sampai saat ini memang kata-kata dari almarhum Mas. Beliau itu berbeda dengan dosen lain ya. Walaupun dia bukan dosen saya secara langsung, tapi dia memang benar-benar dosen arsitektur untuk semua kalangan. Dia itu cuma pesan gini, Mas, saya itu dulu pernah ke Jepang. Di sana itu saya menemukan ada sebuah pedestrian yang di tepi pantai dan masyarakat ini sangat bangga sekali dengan pedestrian itu. Saya pikir, oh itu di mana Pak? Nah, ini saya lupa ya di mana di Jepangnya ya, kan beliau udah sering jalan. Nah, di pedestriannya itu ditempeli dengan kulit kerang yang diambil dari pantai, disusun satu-satu. Jadi kalau kita istilahnya kayak pebble stone gitu ya. Kalau dia kerang stone mungkin gitu ya. Nah, ditaruh dan itu dikerjakan oleh penduduknya di sana. Jadi ceritanya adalah ketika ada turis datang, penduduk itu bisa dengan bangga menceritakan sejarahnya dari A sampai Z kepada wisatawan yang datang, Mas. Beliau pesannya seperti itu, nanti Mas Gusma tolong dibuatkan seperti ini ya. Jadi rasa ini kan sesuatu yang kamu harus berpikir keras untuk bisa menemukan jawaban dari situ gitu. Dan apa ya, beliau tuh ngasih contoh nggak yang awas kamu ambil ini aja contoh gitu, enggak. Makanya kata-kata beliau itu langsung, kita harus bertapa dulu nih. Ini sesuatu yang mempertahankan semuanya gitu loh, banyak kalangan. Nah, makanya di situ mulailah kita mencoba research, kita mencoba mencari ide-ide baru waktu itu. Dan memang yang coba kita gunakan waktu itu adalah teraso. Jadi research kita yang kita coba gunakan waktu itu mencoba mencari ada nggak sih material yang memang benar-benar ini bisa menjadi salah satu ikon baru, brandingnya atau salah satu trademarknya Jogja. Jadi kita pilih teraso waktu itu, ternyata teraso itu salah satu material yang bisa dikombin dari beberapa material lain. Jadi ada semen, pasir, kemudian ada marmer, dan yang terakhir itu kita menggunakan abu vulkaniknya Gunung Merapi. Jadi waktu itu kan kita sempat dipanggil juga paparan ke Bapak Gubernur. Hal dasar yang kita paparkan ke Bapak Gubernur adalah Gunung Merapi ini Bapak meletus di tahun 2000. Waktu itu 12, 14, 2012, 13 ya. Dan ketika erupsi itu abunya kan luar biasa banyak sekali Mas Bondan ya. Semua tertutup dan kita hampir susah jalan pakai masker pertama di sana. Nah, ternyata di tahun 2014 itu masih banyak abu yang dikumpulkan di beberapa daerah, dan kita berpikiran oke lah, abu ini akan kita gunakan kembali sebagai material utama. Jadi kita bilang ke Bapak Gubernur waktu itu, Pak, kita akan menggunakan ini yang dulunya ini adalah sebagai musibah, kita rubah ini menjadi anugerah. Jadi itu yang menjadikan sampai saat ini trennya Jogja adalah teraso. Teraso, oke. Berawal dari itu tadi ya. Iya. Oke, artinya dari pesannya almarhum Pak Eko itu bisa tercapai dengan betul. Walaupun kita tahu ya untuk maintenance-nya itu kan harus dikelola dengan sangat baik. Makanya sekarang ketika Malioboro sudah menjadi UNESCO, memang pesan saya adalah perlu badan otorita Malioboro, termasuk nanti maintenance, pengelolaan, pembersihan, itu harus benar-benar dikelola dengan serius. Saat ini gimana saat ini? Kondisi saat ini memang sedang berproses menuju ke situ, tapi saya punya bayangan juga ke depannya itu Jogja akan ideal lah. Walaupun ini memang kalau kita berbicara dalam penataan kawasan, Mas, sebenarnya kita ini termasuk yang terburu-buru. Dalam artian gini, Jalan Malioboro itu ketika harus ditata semuanya menjadi full pedestrian, dia memerlukan support dari kawasan di sekitarnya. Nah, support ini ketika di kawasan kanan dan kirinya belum tertata, ini juga susah. Makanya proyek-proyek berikutnya ketika di belakang kawasan kita jatuh kepada penataan bangunan di sekitarnya. Contohnya ketika kita ada penataan parkir, kita menata parkir Peskalan, kemudian yang terbaru kita sedang memindahkan Abu Bakar Ali. Jadi ini beberapa contoh memang
programnya Malioboro itu seperti apa ya, mata rantai yang saling sign-nya seperti terkait ini gitu loh. Karena ketika yang ini belum lepas, ini tuh belum bisa untuk berjalan lagi. Jadi memang cukup berat. Dan kita juga sudah banyak melakukan kalau beberapa pembicaraan ketika saya dipanggil itu, saya selalu menjelaskan perubahan suatu kota itu tergantung dari upaya-upaya yang dilakukan. Singapura ini percepatan di 24 tahun, Dubai juga 24 tahun, dia bisa berubah. Tokyo itu hampir sekitar 75 tahun, Malioboro itu baru 10 tahun. Jadi kita memang masih perlu waktu yang sangat lama untuk bisa melakukan perubahan itu gitu. Jadi nek udah berbicara tentang kota, ya akan lama. Fakta kedua yang lama adalah memang sekarang banyak anak-anak muda yang lulus arsitek, banyak mengerjakan rumah tinggal, coffee shop, tapi dia melupakan esensi untuk terlibat di penataan kota. Jadi seharusnya sebisa mungkin anak-anak muda sekarang ini banyak yang mulai terlibat di penataan kota nih. Dan yang mungkin ya dulu karena Malioboro jarang banget yang masih terlibat di situ sehingga kita harus menata satu-satu. Tapi kalau banyak nih yang mau masuk menata, mungkin ini bisa lebih cepat loh Mas. Kita nggak perlu waktu ya 24 tahun gitulah mungkin. Iya. Tapi apakah untuk bisa terlibat di situ memerlukan suatu jalur khusus nggak? Tidak ada. Jadi kalau penataan namanya penataan kota ya Mas ya, ini kan semuanya dilakukan oleh pemerintah. Dan pemerintah itu ketika ada pekerjaan pasti akan dilelang. Nah lelang ini semua bisa masuk, semua bisa ikutan. Bahkan Mas Bondan sendiri sebenarnya bisa untuk masuk di sana. Ya hampir mirip lah karena ya modelnya adalah lelang pekerjaan, jadi memang semua bisa masuk. Nah, jadi tadi ada poin sebenarnya ya. Mengenai anak muda tadi ya, jadi lulusan arsitek yang saat ini itu banyak yang sebenarnya kurang ya masuk ke arah artinya kita sedang butuh gitu kan, butuh sekali gitu. Sebenarnya kita sedang butuh tapi ternyata animo mereka ke arah situ ternyata kurang. Padahal mungkin saja mereka belum ada bayangan, bisa jadi kalau saya ngambil kawasan itu tadi nanti kerjanya apa sih gitu kan. Karena tentu tidak lepas dari euforia media yang banyak menampilkan karya-karya arsitektural yang bersifat building single kayak gitu kan, single building. Jadi kalau yang menarik itu malah ini loh Mas, proyek pertama kita itu dulu bikin toilet Mas. Oh iya, ini jadi, ada jadi itu sempat kepikiran juga nih, arsitek kok bikinnya toilet doang gitu. Jadi kayak mindsetnya kan arsitek itu harus bikin bangunan yang gede, megah gitu kan. Tapi waktu itu kita bikinnya toilet Mas. Itu tuh sebelum yang Malioboro, sesudahnya. Jadi sesudah Mas. Jadi ceritanya setelah Malioboro itu berbenah selesai, ternyata timbul satu masalah. Jadi masalahnya itu memang karena ketidaksiapan Malioboro untuk menerima perubahan yang begitu cepat dan besar ya. Problemnya adalah wisatawan itu langsung bertambah drastis waktu itu, membludak, dan tidak ada fasilitas publik yang mendukung tempat publik itu. Pesing sekali Mas, terutama di titik nol, baunya luar biasa, ternyata banyak yang kencing sembarangan dan sebagainya. Akhirnya diputuskanlah untuk pembuatan toilet bawah tanah. Sama halnya toilet bawah tanah itu kan banyak diskusi, banyak tabu ya. Ini toilet di ruang publik. Padahal di Australia sendiri itu sudah pemerintahnya itu bikin namanya toilet map generator. Kalau kita siap berwisata, dia sudah ngasih tahu nih toilet itu ada di mana aja gitu. Dan kita ini waktu itu kita bilang kita ini sudah sangat terlambat. Kita mau mengedepankan pariwisata, fasilitasnya nggak mau gawe, nggak bisa gitu. Makanya kita perlu toilet, kita perlu fasilitas lain. Di Jogja ini sebelum tahun 2014 semua yang namanya anggaran atau biaya itu digunakan habis untuk event. Kebayang nggak sebelum 2014 itu banyak sekali yang pemerintah melakukan event budaya, event apa yang memang wisatawan datang. Tapi kotanya tuh ya tetap seperti itu. Nah, betul lah. Nah, makanya Jogja itu mulai berbenah setelah 2015. Pemerintah mulai konsen untuk investasi di infrastruktur. Makanya perubahan mulai besar di infrastruktur, ditata jalannya, ditata fasumnya, ruang publiknya, supaya mulai berbeda. Nah, toilet itu sebenarnya datang untuk menyelamatkan kondisi tadi gitu loh.
Nah, akhirnya kita pilih waktu itu lokasinya, kemudian tempatnya, sampai gaya desainnya juga kita reportkan ke Bapak Gubernur waktu itu. Ya sampai sekarang sudah terpakai, dan memang luar biasa. Toilet itu jarang banyak orang tahu, tapi peak season hampir sampai 6.000 datanya dari si pemilik toilet itu. Jadi memang terbukti by data sendiri dia sudah sangat banyak sekali untuk dikunjungi. Oke. Nah, artinya itu sangat-sangat membantu ya. Ya, dan itu permasalahan tadi kan. Gratis untuk pabrik loh. Ya. Oke, tapi dengan adanya yang toilet yang sudah dibuat itu masih ada kurang nggak sih sebenarnya sekarang? Masih ada juga ya kekurangannya. Jadi memang masih sangat kurang, Mas. Maksud kita dulu tuh begini loh. Kita memang membuat satu tuh untuk prototipe. Dalam artian prototipe ini harus segera diperbanyak, ditambah, jangan cuma satu toh. Gitu. Nah, memang kondisinya sekarang ini akhirnya pemerintah mulai menyadari. Kalau misalnya kita perencanaan itu sendiri sudah sekitar setahun pertama. Tahun kedua entah itu ada AMDAL atau KLOPL, atau misalnya apa, ini udah tahun kedua perlu waktunya. Pembangunan, lelang, tahun ketiga. Jadi bisa beroperasi ini di tahun keempat. Jadi kebayang, hanya untuk sebuah desain ini untuk bisa beroperasi ini perlu waktu gitu loh. Sedangkan yang mau kita tata ini banyak. Ini salah satu faktor yang membuat memang iya, perubahan itu sangat lama sekali. Ya, itu nggak ada percepatan kayak gitu. Ya, kalau kita bilang percepatan semua tergantung dari dana dan anggaran yang ada. Bukan masalahnya perencana ya sebenarnya. Bukan, karena di perencana itu kan kita sebenarnya hanya bisa mengusulkan. Misalnya peran arsitek apa sih sebenarnya? Kalau banyak teman-teman arsitek yang protes kotaku kayak gini apa, lah kita akan kembalikan lagi. Sebenarnya seberapa besar partisipasi Anda dalam menata kota gitu loh. Apakah Anda juga termasuk yang membuat proposal untuk ide-ide dan gagasan, atau hanya kritikus yang bisa ngomong saja gitu. Karena kan kita juga melihat ya IKN contohnya, Mas Bondan terlibat nggak di sana? Enggak. Nah, kalau memang Mas Bondan tidak terlibat, Anda ikutan mengkritik di sana, kan ini sangat tidak etis juga. Tapi ketika nanti Mas Bondan terlibat, ya jenengan akan diam saja. Jadi ibaratnya seperti itu gitu loh. Kita kasih contoh simpel dalam hal kalau bisa memang semuanya ini harus terlibat gitu. Tapi caranya bagaimana? Itu harus sama-sama kita harus duduk bareng. Iya, betul. Ya, satu sisi itu tadi ya. Tapi kan dari project tadi sebenarnya sudah ada grand design-nya untuk semua ya. Sudah ya. Pertama tadi ruas jalannya Malioboro dulu. Iya. Kemudian dari adanya itu kemudian berkembang menjadi perencanaan fasilitas pendukung, gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari Malioboro sendiri dulu kan memang dipakai untuk pedagang-pedagang kecil, Mas. Nah, itu termasuk saya rasa termasuk untuk yang penataan ya. Nah, itu kan berkembang lagi ke mereka direlokasi dan sebagainya. Itu gimana? Ya, kalau berbicara gimana ya sebenarnya memang sudah menjadi konsep dari Bapak Gubernur juga sudah memutuskan untuk penataan ini harus secara ekonomi itu untuk semuanya merata dan seimbang. Dalam artian dulunya memang tanah yang berada di sana adalah pemilik toko. Ya, dan semenjak dari situ kan memang akan dikembalikan lagi kepada pemilik toko. Nah, pemerintah juga berusaha untuk menempatkan lahan yang lebih legal. Yang bahkan ini benar-benar terdata. Kalau dulu kan modelnya adalah pembelian lahan mungkin dengan pihak oknum tertentu yang mungkin notabene kita tidak ada yang tahu. Tapi kalau sekarang ini benar-benar dilegalkan. Jadi memang benar-benar dikasih tempat, benar-benar dikasih ruang, dan edukasi UMKM itu luar biasa, Mas. Jadi saya melihat sendiri ya dari teman-teman dinas UMKM itu bagaimana mereka melakukan pembinaan, diajari bikin konten kayak gini, Mas. Bang, yang tukang bakso Pak Yanto itu sampai benar-benar itu sampai ya dibikinkan konten khusus, Mas, untuk bakso yang luar biasa ada di lantai ini. Dan memang benar segmennya memang sudah khas banget. Orang kan mencari itu loh. Itu untuk tempat relokasinya juga didesain juga, Mas Kusma. Jadi memang secara regulasi terlebih dahulu penempatan itu kan menjadi problem, Mas. Problemnya begini, ketika menempatkan teman-teman itu kan
kita mendapat lahan yang sangat terbatas. Karena memang kemampuan Pemda untuk membeli lahan itu tidak bisa segede yang jumlahnya. Sehingga mau tidak mau penataan di sana memang harus bertahap. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan nanti masih terus berlanjut gitu. Nah, makanya penataan-penataan inilah yang menjadikan dasar bagi teman-teman dari pemerintahan untuk bisa berlaku adil. Dalam artian begini ya, memang ketika sudah dipindah, targetnya apa? Dicarikan pengunjung untuk bisa datang ke sana. Seperti misalnya sekarang dia bikin event, kemudian ngasih dino-dinoan di depan. Sebenarnya itu adalah salah satu daya tarik supaya di pengunjung datang. Jadi dinas itu tetap membantu, Mas. Makanya ini sebenarnya perlu kerjasama bersama. Menata kota Jogja itu tidak bisa hanya dinas pindah selesai, tidak bisa. Tapi teman-teman yang pindah ini juga tetap harus saling support sistem lah ibaratnya seperti itu. Nah, begitu ini semuanya sudah klop, dinas pariwisata nanti masuk, nambahkan lagi pengunjung ke sana, membuat kewajiban apa, termasuk program wajib beli dari dinas A untuk beli apa, itu kan salah satu strategi marketing yang luar biasa. Nah, kita sebenarnya ini lagi proses menuju perubahan, dan proses perubahan ini ketika hal baru banyak yang tidak menerima. Ini hal yang susah kayak ini. Kenapa ini, Mas? Karena gini, Mas, seperti soalnya kita dulu menata pedestrian Malioboro. Ketika kita berbicara di forum ya, Malioboro itu ke depan akan gini. Ada salah satu pihak yang bilang, gak usah ditata lah, kayak gini saja itu sudah bagus. Kenapa itu? Kalau bisa dijawab ya, ada beberapa orang yang memang tidak melihat perubahan. Dia lebih nyaman dengan kondisi yang saat ini, sistem yang saat ini, dan inilah yang membuat memang jadi tidak berkembang. Atau kalau ditata dia rugi. Ada kemungkinan seperti itu, karena memang akhirnya kan ini akan kembali kepada sektor bisnis ya. Tapi kalau memang niatnya pemerintah adalah untuk menata yang lebih baik, ini pasti hasilnya lebih baik. Dari situ kita mulai mempelajari bahwa memang ketika penataan kota itu kita pasti akan berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Ada yang pro dan ada yang kontra, dan ini sudah menjadi hal yang biasa. Makanya di demo, di protes ya, ini salah satu prosesnya. Karena nggak banyak teman-teman arsitek yang pernah diprotes dan di demo gitu. Iya. Jadi ya tetap apalagi kepalanya banyak banget ya. Iya. Yang ditata pun bagian penting dari kota. Betul. Nah, itu sebenarnya kalau kayak gitu tuh gimana sikap dari seorang perencana, dari biro perencana gimana? Iya. Kalau kita sebagai perencana, yang pertama adalah kita harus adil terlebih dahulu. Adil itu dalam artian begini. Kita memikirkan terlebih dahulu untuk desainnya ya. Desain itu minimal ini semua bisa menempati bagian tersebut. Setelah mereka bisa menempati, kita juga harus memberikan space untuk adanya event atau kegiatan yang nanti akan ada di sana. Nah, ada event, ada apa, ada mereka. Artinya ini akan berjalan berdampingan. Walaupun akan ada ruang terbuka juga, tapi memang itu tidak boleh untuk berjualan. Harus untuk aktivitas, kegiatan dan sebagainya. Adil dalam artian, ya kamu berjualan iya, ada pengunjung nanti juga iya. Nggak boleh semuanya dihabiskan lah. Nggak seperti pasar yang kompleks seperti itu. Kemudian di situ kita juga nanti memikirkan bagaimana sampahnya. Kayak sekarang masalah sampah di kota Jogja ini lagi luar biasa. Nah, itu termasuk manajemennya, sirkulasinya. Baru setelah semuanya itu tertata, barulah kita flowkan kepada beberapa rekanan, kemudian beberapa pemangku kebijakan. Setelah itu ACC. Memang secara proses sekarang prosesnya itu kan kita langsung berhubungan dengan dinas provinsi. Nah, provinsi itu memang bekerjasama dengan pemerintah kota. Nah, kota lah sekarang yang langsung berpihak kepada teman-teman yang berdagang tadi di sana. Jadi memang prosesnya data itu dari provinsi ke kota, kota memberikan data ke sana. Karena proyek ini kan masuknya di proyek provinsi. Jadi memang audiensi yang dilakukan itu juga melalui beberapa tahapan. Jadi memang tidak langsung provinsi langsung ke bawah, itu tidak. Bisa. Tapi memang satu-satu, karena memang ada rules regulasinya ya dari pemerintah harus ke sama dinas instansi baru melalui kepala UPT menyampaikan ke sana. Jadi memang ada aturan seperti itu. Kan tadi sudah beberapa pekerjaan ya ibaratnya ya yang boleh disebut pekerjaan, itu pekerjaan perapian Malioboro yang saat ini sudah gitu kan. Kemudian ada fasilitas seperti toilet yang
sudah juga meskipun baru ada satu gitu Mas. Terus ada juga relokasi dari teman-teman para pedagang ini ke tempat yang baru. Sudah ada berapa sekarang Mas? Tempatnya itu? Tempatnya ini kita nyiapkan dua. Memang hanya dua atau ada tambahan lagi? Karena lahannya yang belum ada, baru dua. Oke. Tapi ada rencana nggak secara grand design master plan yang besar kayak gitu? Iya, kalau dari secara grand design besar ya Mas, sebenarnya program ini kan termasuk yang salah satu prototip ya. Belum ada juga di tempat lain pemindahan dalam skala masif besar, dan memang yang masih diuji kedepannya ini adalah untuk kesuksesannya. Karena nanti kita berbicara soal manajemennya terlebih dahulu. Pengelola gedung, kemudian dari pengelolaan teman-teman pedagang, kemudian nanti juga masalah sampah. Jadi kemarin kan karena set kita yang memang ngantong nih, ada banyak tantangan desain juga di sana. Makanya ini harus bisa diselesaikan satu persatu dulu. Nah, kemudian adanya kawasan tambahan-tambahan ini memang kita berikan perlu untuk supporting sistemnya. Jadi seperti apa? Parkir tambahan, kemudian juga loading unloading. Jadi memang itu dipersiapkan untuk menjadi lebih lengkap. Nah, yang ada saat ini memang tantangan kita adalah tantangan ya, karena ini sebenarnya tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu instansi, Mas. Makanya saya selalu bilang ke beberapa teman-teman Pemda juga ya, kalau ada proyek itu memang harusnya semua SKPD saling membantu. Tidak bisa misalnya satu tok PU berjalan, DLH-nya tidak dilibatkan. Akan susah, Mas. Sebagai contoh ya, saya mengusulkan dulu di Jogja ini untuk sistem penyiraman itu otomatis. Jadi kita tanam di bawah tanah menggunakan sistem penyiraman yang langsung di akar, karena kan memang metode ini yang paling efektif. Jadi tidak perlu lagi menggunakan tangki yang tangki keliling gitu kan. Wah, yang luar biasa di komen Mas saya dulu Mas. Nah, kalau nanti sistemnya seperti itu, kita kerja apa? Jadi memang ya itu sesuatu yang baru, memang akan susah untuk diterima lagi di sini gitu. Saya nggak kebayang tadi alasannya kok saya kerja apa tadi nggak ada kebayang gitu. Karena itulah yang terjadi realitanya gitu. Artinya memang tidak semua pihak itu juga menyetujui dengan program-program atau terobosan untuk penataan kota. Jadi memang challenge atau tantangan terbesarnya kita itu adalah inovasi. Berani tidak menerima inovasi itu. Contoh gampang, solar panel. Solar panel kita usulkan dalam artian ini lebih mudah maintenance-nya gini-gini. Tapi dari dinas yang bertugas mengurus lampu, mereka juga akan keberatan. Ini susah. Alasannya apa lagi? Ini baru gini-gini, udah kita pakai yang ini aja manual ini. Jadi ada hal-hal yang memang kita membuat sesuatu yang bagus. Ada di sisi lain ada kapabilitas yang dia memang belum siap menerima ini gitu loh. Jadi tantangan kota kita itu lebih kepada edukasi sebenarnya. Jadi yang diedukasi itu bukan kita sebagai asisten yang dapat ilmu terus menerusan kita paham, tapi justru rekanan kita harus juga dapatkan pengetahuan yang sama, dapat ini sama, baru satu visi kita bisa maju bersama-sama. Betul Pak. Kayak gitu. Iya, kendalanya memang karena itu yang pakai sih ya bukan si arsitek gitu kan. Betul, kan juga karena yang mengelola kan saya gitu loh. Nanti kalau saya susah gimana Mas? Kembali ke situ lah sih. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu di SDM ya, SDM-nya apakah memang SDM-nya ini bisa untuk dibawa maju, atau sebenarnya ya memang mohon maaf kata bisa males gitu. Iya. Kalau saya melihat ya sebenarnya itu semuanya itu bisa Mas. Jadi tergantung dari siapa sih yang menjadi pemimpin di daerah itu. Betul. Nah, selama pemimpinnya ini benar-benar bisa memberikan mandat, kemudian timnya juga bisa mendukung, luar biasa bisa. Jadi kita pasti yakin lah kalau kedepannya itu Jogja lebih baik. Oke. Iya. Ini perencanaan terdekat yang berkaitan dengan Malioboro apa Mas? Pemindahan Abu Bakar Ali. Oke. Gimana itu? Jadi Abu Bakar Ali kan ke depan ini memang rencana akan menjadi taman publik ya, karena memang dari 2014 kan ketika Abu Bakar Ali ini ditata itu memang konsepnya adalah sementara. Jadi memang parkir sementara yang digunakan untuk memindahkan parkir semua yang ada di Malioboro. Jadi kalau penataan Malioboro itu kan kita bilang stagnan seperti ini karena apa? Dulu awal-awal yang harus dipindahkan ini adalah parkir dulu. Nggak mungkin langsung teman-teman pedagang semuanya ikut pindah. Karena
masalahnya satu aja masih berat, nggak mungkin nambah 2. Yang diurai adalah parkir terlebih dahulu. Oke, parkir selesai, sementara pindah di sini. Yang kedua ditata satu-satu, Mas. Dagang dipindahkan supaya lebih rapi. Kemudian yang ketiga ini kita ada penataan fasad Malioboro. Oh iya. Jadi kita menata hampir 198 toko yang ada di sana. Dan ini sudah jalan ke tahap ketiga ya. Itu kita bekerja sama arsitek Pak Agus, desain Atmajaya. Jadi memang ya luar biasa. Jadi bisa proyek itu kita juga ada kolaborasi, Mas. Jadi tidak semuanya kita sendiri, tapi kadang kita juga melihat siapa sih arsitek di Jogja yang punya potensi untuk bisa membantu kita itu loh. Jadi memang kadang itu kita ini Mas panggil untuk kerjasama. Di beliau waktu itu memang gayanya kan memang indisnya kuat banget. Ini jenengan tok yang bisa ya. Jadi kita minta tolong ayolah kerjasama gimana caranya. Jadi banyak kolaborasi. Ya, jadi salah satu contohnya, dan ini sudah jalan. Kemudian setelah fasad ini kan masih bertahap satu karena banyak sekali ya. Kemudian yang baru ini adalah memindahkan parkir. Karena apa dipindahkan? Karena problemnya sekarang ini pedagang yang baru kan berada di sebuah kawasan yang di Ketandan juga. Yang kita ketahui untuk aksesnya ke depan ini hanya melalui pintu belakang. Oke, yang dari jalan ini apa? Jalan Suryotomo. Ya. Karena dia harus diakses melalui jalan belakang, di mana jalan ini adalah besoknya akan menjadi parkir satu-satunya. Makanya yang dibikin sekarang ini benar-benar vital sekali gitu loh. Bayangin besok ketika Abu Bakar sudah tidak ada parkir, di sini ada parkir itu hanya ada satu di sini. Makanya pedagang yang ada di sini ini benar-benar pintu utama gitu loh dia itu. Nah ini tantangannya kita masih tahap ini sekarang. Jadi menata parkir yang baru untuk bisa masuk ke teras yang baru. Ya namanya teras Malioboro teman-teman ya. Jadi sebenarnya desain kita menjadi kawasan itu karena satu digabungin jadi kawasan dan saling terkait seperti itu. Kalau untuk pemindahnya rencananya gimana? Awal tahun depan. Oh, awal tahun depan. Lokasinya sudah? Sudah, ini sudah proses pembangunan, sekarang sudah sampai tahap berapa ya? 60% sepertinya. Terus yang di Abu Bakar Ali sudah mulai di ini nanti? Belum, ini masih proses perencanaan, kemudian masih desain. Jadi kita ya harapannya ini masih bisa sambil berjalan karena memang pemindahan ini kan sudah menjadi programnya juga. Kemudian kita hanya bisa membantu untuk gaya desainnya karena sekarang gini Mas Bondan, Malioboro ini sudah masuk UNESCO. Jadi akan berbeda dengan kita mendesain di tempat lain. Jadi ketika kita mendesain di tempat lain itu kita bisa bebas nih mendesain ya, kayak gaya desainnya ini modern minimalis itu bisa. Tapi di Malioboro ini sudah masuk UNESCO, setiap desain yang ada di sana ini harus membuat Heritage Impact Assessment atau HIA. Nah, HIA ini yang akan diusulkan ke UNESCO untuk di ACC atau tidak. Karena begitu masuk di UNESCO melalui poin 2 dan 3, ini akan dicek lagi nih semua penambahan bangunan baru di sana berdampak tidak dengan ini. Kalau berdampak bisa jadi UNESCO Malioboro dicabut. Jadi besar sekali resikonya mendesain di sana. Makanya dari situ kan kita selalu berhati-hati dalam mendesain, termasuk sekarang kita ada tim arkeolog untuk mendesain di Malioboro. Jadi kolaborasinya itu udah nggak cuma di lintas selama arsitek. Arkeolog ini benar-benar menjadi peranan penting untuk bisa memutuskan, termasuk memberikan arahan kepada kita arsitek. Jadi semacam oke, ini memang harus dikonservasi, tidak boleh dirubah. Ini boleh. Dalam artian tahapannya ini saja. Jadi memang sudah sangat ini sekali sih pakemnya ya. Jadi mungkin bagi teman-teman lain yang baru di Malioboro akan kaget, kok seribet ini gitu loh. Tapi memang begitu dia naik kelas, artinya desain di Malioboro ini udah world class design karena dia UNESCO standarnya. Jadi kita harus mau nggak mau ngikutin itu. Sebenarnya kalau di lintas lokal itu kayak bangunan cagar budaya ya, arkeolog, mungkin budayawan dan sebagainya gitu ya. Tapi ini kan kawasan dan ini udah kelasnya dunia gitu. Jadi yang paling dekat ini memindahkan Abu Bakar Ali. Tadi mengenai fasad Mas. Nah tadi kan belum kita bahas itu. Mengenai fasad itu
dibuat seperti apa sih jadinya? Jadi fasad ini menarik, Mas. Dimana studi kita kan kita benar-benar membuat existing ya, semua yang ada di sana kita gambar ulang. Kemudian metodenya adalah kita menggunakan 2 metode. Yang pertama dari arkeolog itu dengan survei langsung, melihat pengamatan di lapangan, dicek nih semuanya mulai dari konsol, pintu, jendela, cek asli atau udah baru. Metode kedua adalah kita menggunakan foto-foto lama. Jadi dengan cara foto-foto lama itu kita sandingkan, kemudian foto-foto lama itu kita menggunakan MyHeritage, kita hidupkan warnanya, jadi kita tahu warna aslinya dulunya itu apa. Dan warna itu kita jadikan guideline. Nah kemudian tahap ketiga adalah kita melihat fungsi bangunan yang baru. Jadi gini, dalam penataan fasad bangunan itu ada beberapa mazhab ya. Kalau beberapa arkeolog itu ada yang harus seperti ini lagi, kembali kayak dulu lagi. Tapi kalau saya tidak setuju karena akan ada fungsi-fungsi baru perubahan terhadap bangunan. Dan kita melihat ada beberapa pemilik toko ini yang berubah fungsi, sehingga fungsi ini menjadi bagian dari penataan. Nah, di desain kita ini sudah mengalami modifikasi, jadi tidak harus dikembalikan lagi seperti zaman dahulu, tapi disesuaikan dengan fungsi yang baru sekarang. Dari situ kita tata mulai dari kepala, badan, kaki, kemudian kalau sebenarnya ada materi ya menarik bisa sambil ditunjukkan. Ada bangunan yang dulunya itu 2 lantai. Kemudian setelah kita survei, Mas, ternyata ini tuh hanya menggunakan GRC. Jadi itu tempelan. Nah, akhirnya kita harus mengusulkan, ngapunten, seperti ini tidak boleh, di Malioboro itu harus asli. 2 lantai ya harus kembali menjadi 1 lantai, sesuai dengan aslinya, seperti itu. Ini contoh-contoh saja. Dan masih banyak contoh-contoh lain. Kalau yang terkait dengan kalau kawasan kan ada semacam signage dan sebagainya, itu perubahan signage perubahannya cukup besar. Jadi sekarang ini kan modelnya adalah mereka langsung semua papan ditaruh ini ya, dulu kan bisa langsung ngeblok gitu. Sekarang ini kita hanya memberikan batasan 10% di fasad untuk signage. Dari luas fasad? Dari luas fasad, ya. Jadi semakin gede toko dia ya semakin besar untuk signage-nya sebanyak 10% gitu. Nah, itu sudah kita batasin. Kemudian di lorong kita juga taruh tuh pelang nama. Kayak arah hadapnya signage dan sebagainya juga ditata ya, kayak gitu ya? Udah semua. Kalau ada kasus misalnya ini ternyata bangunan yang dulu sebenarnya bagus ya aslinya kayak gitu, terus dirubahnya benar-benar hancur, itu gimana? Jadi metodenya begini. Kita pertama mendata 194 bangunan itu, kita cek dulu, Mas. Jadi ada 4 kriteria. Yang pertama adalah masih asli, kemudian aslinya masih 80%, aslinya cuma tinggal 40%, benar-benar sudah berubah semua. Nah, ini kriteria ini yang menjadi priority untuk dilakukan penataan terlebih dahulu. Dia yang masih asli, ini layak kita reward. Karena benar-benar di-preserve dari awal sampai sekarang sampai ini. Makanya dia benar-benar dibantu penataannya. Nah, kemudian yang kedua yang prioritas masih banyak yang asli. Nah, ini juga dibantu. Oke, lebih utama di sini. Nah, yang ini nih ada yang benar-benar sudah berubah total, Mas. Nah, itu gimana itu? Nah, metodenya yang di sini adalah kita kembalikan lagi, kita rubah fasadnya benar-benar perubahan total. Gitu ya? Dengan gaya desain yang sesuai dengan langgamnya di sana. Jadi di sana kan langgam Malioboro itu yang masih dari sisi utara sampai selatan ini adalah gayanya Indis. Kemudian yang dari tengah sampai ke selatan ini pecinan. Jadi memang sudah gayanya seperti itu gitu. Termasuk saya menata fasadnya rumahnya Mas Israel. Toko berarti. Gitu. Jadi dari utara sampai tengah ya kira-kira itu Indis. Kemudian dari tengah ke selatan itu pecinan. Jadi kalau yang memang sudah berubah dibangun kayak dulu lagi. Memang renovasi benar. Memang harus dikembalikan lagi karena ini adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengembalikan Malioboro itu supaya bisa kembali lagi di masa kejayaannya, nuansa bangunannya, langgam bangunannya, supaya tidak orang datang ya tidak aneh kan, kadang datang ini gaya bangunan modern, padahal kita berada di kawasan cagar budaya gitu loh. Nah, itu yang kita kembalikan. Apa bedanya sama kawasan lain? Itu salah satunya lah. Oke, jadi teman-teman membuat perencanaan kawasan ini benar-benar luar biasa yang harus dipikirkan ya, tidak bisa hanya kecil spasial aja Mas ya, tapi harus benar-benar semua dipikirkan ya, meskipun pada saat perencanaan itu bisa bertahap seperti itu yang dilakukan tadi ya. Dan teman-teman semua yang masih mahasiswa ya, jangan
apa namanya, takut atau masih bingung ketika harus merencanakan kawasan seperti apa ya artinya. Jadi seperti Mas Gusma tadi ya, dari S1 arsitek kemudian S2-nya ke urban design bisa disebut itu, sekarang sangat-sangat dipakai loh ilmunya untuk perencanaan kawasan itu. Jadi teman-teman yang tertarik pada apa namanya rancang kota itu nanti bisa masuk ke S2 tentang rancang kota ya, atau urban design ya. Itu nanti setelah itu baru punya keilmuan tentang kota, bisa bantu Mas Gusma untuk merencanakan kota Jogja atau kota-kota lain di Indonesia. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini baru yang kita bahas tadi itu baru sebatas Malioboro dan sekitarnya. Padahal ada banyak sekali proyek-proyek yang dikerjakan oleh Mas Gusma loh. Yang paling jauh mana, Mas? Kalau paling jauh itu penataan kita ada di Kalimantan ya. Kalimantan. Bikin apa ini? IKN? Sama sih. IKN kita nggak masuk. Oh, nggak masuk. Nah, saya udah ketemu Mas Angga, Mas bisa nggak saya masuk ke sana? Nggak bisa. Ya sudah lah. Oke. Jadi bikin apa? Sama sih pedestrian sih. Oh, pedestrian. Ternyata kalau di luar itu kan lebih melihat kita dari penataan pedestriannya. Jadi memang kita bikin pedestrian, kemudian beberapa tempat-tempat juga lebih ke. Contoh kalau di Bengkulu dulu itu kita mengusulkan ya, kan beberapa tempat itu ada yang gini Mas, tipe itu dalam artian ketika dia melihat Malioboro ini sukses, dia itu langsung pengen seperti itu, pengen seperti Malioboro. Persis. Nah, yang menarik bagi saya adalah beberapa yang dia datang langsung dan kita bisa diskusi. Bukan dia datang, Mas bikinkan saya seperti ini. Kontak itu enggak? Ya, di Bengkulu itu dulu pernah kita datang ke sana, kita menang kompetisi. Waktu itu pengen pedestrian juga. Bengkulu itu pengen kayak Jogja. Tapi saya bilang, tahapan Bengkulu di kota kan udah survei lihat kotanya. Ini tuh belum tahapan untuk jadi kayak Malioboro dulu. Ini perlu icon dulu, perlu landmark dulu. Makanya kita usulkan untuk penataan masjidnya terlebih dahulu. Masjid Agung, jadi orang baru mau datang, ada angkor di situ, kita tata satu-satu. Tapi kalau kamu langsung mulai dari bikin pedestriannya dulu, dia akan ada yang mau ke sana. Jadi pembuangan uang negara juga. Nah, kita juga seringkali memberikan masukan kepada beberapa kepala-kepala daerah di beberapa tempat untuk jangan langsung copy paste. Ini yang sering terjadi. Iya. Yang sering terjadi seperti itu. Jadi kenapa desain Malioboro itu bisa ada di tempat A, B, C, D ya, saya sudah tahu semua cerita. Karena memang ini adalah salah satu permasalahan dari instansi. Melihat kesuksesan dari satu tempat, dia langsung mencontoh dengan plus copy paste. Padahal itu harus disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Ya, kesiapan dan sebagainya ya. Iya, betul. Saya rasa saya juga tahu ada beberapa kota seperti itu kayaknya. Iya. Mungkin kalau saya mau promosi ya, mungkin ke depan yang lagi kita tata ini ada di Berau. Di Berau itu memang kota yang kabupaten sih dia untuk mensupport dari IKN. Jadi IKN itu nanti kalau orang liburan itu pasti akan ke Derawan, pasti akan naiknya ke sana dulu. Nah, kita tuh hanya mengusungkan sebuah konsep ide baru, namanya penataan Remonet, tepi sungai. Karena di Indonesia masih sangat jarang sekali yang pedestrian di tepi sungai yang oke. Ini baru prototipe. Kita udah bikin satu tahap di sana dan cukup berhasil, Mas. Jadi cukup berhasil dalam artian gini. Saya melihat Malioboro ramai banget seperti itu. Ini kita udah seneng ya. Di sana ini kita buatkan PKL-nya nambah. Ramai banget. Dinasnya ini malah stres semua. Mas ini kok malah tambah banyak banget. Ya, kita kasih tahu berdasarkan pengalaman kita di Malioboro. Memang seperti ini. Jadi tidak bisa ketika menata kota itu langsung kamu pengen ideal versi itu tidak akan bisa. Saya kasih tahu pelan-pelan dan menurut saya ini tuh sudah sukses. Yang dulunya sepi, begitu kita tata jadi rame. Ini berhasil. Versi saya sebagai orang luar yang datang melihat ini sudah berhasil gitu. Tapi enggak Mas, kita harus nata gini-gini. Boleh, tapi kan bertahap, bukan satu dinas. Dinas lain harus nata dinas ini. Untungnya memang mereka juga menuruti dan antar dinas sudah terkondisi.
tertata, Mas. Oh, untungnya semua kooperatif mau ya. Iya, untungnya semua kooperatif mau diajak kerjasama, dan luar biasa. Memang nggak besar sih, tapi Sandiaga Uno kemarin kesana. Oh, Jadi Iya. ya sudah dilihat, oke lah kelasnya memang seperti ini. Kemudian lanjut lagi saya menata sini. Jadi memang branding yang mau diangkat ini Premonet ya, pedestrian tepi sungai. Karena memang belum banyak. Itu sungai apa, Mas? Sungainya ini sungai Besar ya. di sana besar. Besar ya. Sungai besar ya. Artinya memang benar-benar pemanfaatan sungai itu sendiri ya sebagai ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin sungai di pulau-pulau di Indonesia ini kan banyak sekali ya seperti itu ya. Iya. Tepi sungai. Artinya bahkan ke apa namanya? Orang-orang leluhur kita dulu pun Iya. huniannya kan tepi sungai sebenarnya kan. Iya. Riverfront kayak gitu kan. Gitu. Cuma sekarang kan beda ya. Iya. Beda. Gitu. Oke, di Kalimantan terus di Bengkulu tadi Mas ya. Iya, Seluruh Indonesia berarti. Nah, seluruh Indonesia. Luar biasa teman-teman. Gimana? Hah? Tertarik keranjang kota? Luar biasa loh. Yang dihadapi itu menantang ya. Iya. Jadi bedanya kalau kita mendesain rumah tinggal kan kadang klien kita cuma 2 orang ya, suami istrinya. Tapi kalau penataan kawasan itu ya sekalian dengan warga-warga yang ada di sana. Bisa ratusan kepala ya. Iya, mintanya kadang macam-macam, Mas. Memang kita tidak bisa menuruti semua permintaan mereka, tapi kita punya ilmu dasar yang ini bisa membahagiakan mereka di sana. Nah, ini kan ke warga-warga. Kalau menghadapi semua kepala yang banyak tadi itu, ada pengalaman yang pahit nggak enak nggak, Mas? Yang sampai mengancam dan sebagainya ada nggak? Sebenarnya bukan mengancam sih ya. Kalau dulu di Malioboro kan memang ada beberapa pihak yang sudah mengusulkan untuk Mas Gusman sebaiknya mengundurkan diri saja. Karena memang kondisinya seperti ini. Tapi menurut saya ya kondisi itu kan tercipta ketika tidak kondusif. Masalahnya adalah kita ini kan bersama dengan dinas memang benar-benar tujuannya menata, bukan sesuatu yang tidak baik ya. Nah, saya tetap yakin selama ini tujuannya adalah baik untuk kemaslahatan umat, semuanya menerima impact yang bagus, tidak ada masalah, kita tetap jalan. Nah, beberapa contoh di beberapa tempat juga contoh yang pertama kali dulu penataan teras Malioboro pertama itu kondisinya karena memang lahannya ini masih lahan yang abu-abu, dalam artian memang kita untuk datang itu diusir keluar, itu juga pernah. Nah, dulu ketika datang kita harus dengan pengawalan 80 Pol PP, 10 polisi, 8 TNI. Waduh, kayak mau perang aja. Itu hanya untuk survei loh. Jadi kita itu pernah mengalami kondisi yang luar biasa untuk benar-benar perencanaan arsitektur yang di luar dari apa yang diajarkan selama di kuliah. Nah, itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kita hanya untuk survei itu dikawal, Mas. Hanya untuk survei mendapatkan data pengukuran itu harus seperti itu. Jangankan diajarkan di kampus, diomongin aja mungkin nggak loh. Nggak. Karena kan ya itu kita tuh tahunya adalah perencanaan arsitektur itu ideal. Kita mendesain di sebuah biro presentasi. Oke, karena ini prosesmu adalah proyek private ya. Sedangkan yang kita hadapi ini adalah penataan kota yang dimana kadang lahannya ini juga lahan sengketa, lahan yang pada perebutan. Jadi akan ada tantangan seperti itu. Ya dulu yang awalnya saya juga emosian, wah nggak bisa ini, lama-lama juga, oh iya boleh. Jadi itu juga ini mendewasakan juga sih. Jadi tantangannya itu memang macam-macam ya, mungkin lahannya sengketa atau ada yang nggak setuju ada pembangunan di situ, ada yang dirugikan. Iya, itu sudah pasti terjadi. Bahkan ada juga kan cerita memang kita dulu pernah mendesain juga waktu sebelum di Tripatra juga sebuah museum ya di Merapi sana, desain sudah jadi, tidak jadi dibangun hanya karena ada tanah kas desa di bagian depan. Oke, kenapa? Bisa terbayang nggak sesuatu? Kita membuat sesuatu yang ikonik, masih ada sebuah tanah di depan yang belum terbebaskan. Bisa jadi ketika ini sudah jadi, wow, dia akan membentuk PKL atau apa di depan sini, yang menjadikan ini tidak bagus lagi. Akhirnya dilepas. Padahal itu tanah sudah milik Pemda. Nah, tapi masih ada tanah kas desa yang memang warga tidak mau lepas. Oh gitu. Kalau kayak gitu dari pemerintah desa nggak bisa ya? Itu sebenarnya bisa dengan melalui lobby diskusi, tapi dari desanya tidak mau melepas. Dari desanya memang. Iya.
Karena dia tahu potensi bahwa ketika ini jadi wisata dan wow gitu, ini nilai jualnya tinggi. Iya, pastilah. Nah, jadi kayak gitu sih Mas. Itu salah satu contoh. Ya. Kemudian ada beberapa proyek yang memang tidak boleh kita rilis. Rilis gimana maksudnya? Publish. Oh gitu. Nah, memang problemnya itu seperti ini. Kadang itu beda ya, di Instagram itu saya sering posting itu, yang posting itu langsung repost banyak Mas. Gitu. Jadi mereka ini kan kadang mendapatkan info bukan dari dinas, tapi dari perencana. Nah, memang kita biasa posting itu ketika ini sudah lelang, sudah fix resmi, itu kita posting. Dalam artian memang sudah menjadi kepemilikan publik. Tapi memang ada beberapa proyek yang memang tidak diposting terlebih dahulu, karena takutnya dinas atau berapa. Ketika ini diposting, harga tanah di sebelah ini jadi mahal Mas. Yang seharusnya pengen kita beli untuk perluasan, harganya jadi nggak masuk. Iya. Kayak kadang kenapa tidak transparan prosesnya? Karena itu banyak faktor itu loh. Beda banget kan kalau di Singapura, tanah adalah milik negara. Sudah jelas mau ini di sini ini nggak ada masalah. Di kita tanah ini milik pribadi. Kayak Singapura dia bisa bikin master plan sekelas negara itu untuk sekian tahun ke depan nggak ada masalah. Betul. Iya kan? Kalau di kita bocor dikit naik tuh. Iya. Calo-calo bermunculan tuh. Iya kayak gitu jadi. Iya, kadang-kadang ya gimana ya, dilema ya, dibilang nggak transparan, tapi sebenarnya ya ada hal-hal semacam itu. Oke, tantangannya banyak sekali teman-teman. Oke, dari Mas Gusma sendiri sekarang di Tripatra ini anggotanya ada berapa orang Mas? Ya, kalau dulu awal kita tergabung masih untuk desain aja ya. Kalau kita kan ngomong secara keseluruhan. Kalau desain kan dulu awal dari bertiga, kemudian sekarang udah sekitar 25-26. Wow. Tim. 25 orang untuk timnya ya, perencanaannya istimewa. Mengelola segitu banyak tim gimana Mas? Kalau pengelolaan kan kita lebih fokus pada manajemen desainnya ya. Kalau manajemen perusahaan kan di Pak Sunar semua ya. Kalau di manajemen desain itu kan kita lebih kepada ya ini cerita dulu Mas. Awal-awal di sini itu kan proyek cuma 2 gitu. Awal pertama kali di Tripatra itu proyek masih 2. Jadi bisa dipastikan flow-nya Januari, Februari, Maret itu gak ada pekerjaan. Tahun berapa tuh? 2016. Ya, Oke. berapa tahun lalu itu? Awal-awal itu. Proyek cuma 2. Karena memang lelang itu baru ada di bulan-bulan April. Oh ya. Jadi Januari, Februari, Maret itu tidak ada pekerjaan. Jadi memang merasakan momen-momen yang setahun itu cuma ada 2 pekerjaan. Itu kerasa lah. Jadi memang awalnya kosong, dulu tim cuma 3, kemudian nambah satu sampai mulai berkembang, mulai banyak ini ya karena di situ. Nah, manajemen berikutnya memang membagi pekerjaannya. Nah, begitu kita ada satu paket masuk, kemudian kita langsung rapat internal PIC, nanti siapa yang akan terlibat di sini, in charge-nya, kemudian kita bagi tim-timnya dari situ. Sehingga efektifnya memang beberapa teman arsitek ini bisa 2 pekerjaan, idealnya sih 2 pekerjaan, 2 project, satu orang 2 project. Ideal sih Mas, ideal. Tapi kalau lebih dari itu biasanya udah kualitas sudah nggak bisa dapat, susah semuanya. Ya karena memang proyeknya juga besar-besar pasti. Di tim perencana sendiri ada apa aja Mas? Arsitek? Iya. Di perencana sendiri nanti ada arsitek ya. Arsitek itu teman-teman yang dia terlibat dalam skematik desain. Sebenarnya di sini ini kita juga membagi menjadi beberapa metode yang mungkin tidak semua kantor punya ya. Dalam artian kita memang sengaja memilah-milah untuk setiap pekerjaan ini sesuai dengan yang berkompetensi di situ. Sebagai contoh, beberapa teman-teman arsitek yang di sini ini dia hanya fokus kepada skematik desain dan presentasi. Jadi memang akan sedikit berbeda dengan gambaran ketika zaman kuliah. Arsitek ini adalah individual yang dia bisa mengerjakan sebuah proyek dari A sampai Z semuanya ya. Tapi kalau di sini memang sengaja kita bagi dalam rangka untuk mengejar jumlah proyek yang memang masuk. Jadi arsitek di sini batasannya itu lebih kepada skematik desain, DTP, presentasi. Oh, presentasi. Jadi lebih kepada visual atau gambaran seperti ini. Kemudian nanti di tim kedua itu ada tim DD, drafter, yang mereka memang bertugas untuk membuat detail dari
gambar schematic design yang sudah di ACC oleh klien itu tadi. Nah, ini nanti secara proses desain, DED-nya bisa diproduksi di situ sembari masuk ke tim RAP yang terakhir. Nah, di selama proses itu nanti juga kita akan ada quality control-nya, itu adalah satu orang yang memang bertugas untuk pengecekan. Dalam artian pengecekan ini kita belajar dari pengalaman-pengalaman kita selama 10 tahun belakangan ini supaya tidak terjadi kebocoran dalam artian perhitungan RAP, kemudian gambar yang tidak lengkap, LKS yang tidak ada. Jadi belajar dari situ pentingnya sinkronisasi. Yang paling susah adalah di tahap ketiga sebelum desain ini diserahkan, kita ada sinkronisasi dari struktur MEP arsitektur. Dan ini memang harus duduk bareng, kemudian gambar di superimpose semuanya supaya kelihatan. Kalau pakai BIM sekarang enak, bisa clash detection sebenarnya. Jadi kelihatan tuh mana yang clash, mana yang enggak. Tapi kalau masih manual, AutoCAD kan memang harus ditulis satu-satu. Nah, yang paling ribet sebenarnya adalah di pengecekan seperti ini. Nanti harus dicek lagi dokumen RAP, dokumen gambar, kita petani bersama-sama seperti itu untuk melihat, oh ya ini udah sesuai, ini belum. Jadi sampai ke RAP ya, RAP. Tapi timnya sendiri-sendiri. Berarti arsitek sampai ke apa? Pengembangan desain berarti ya sampai itu? Iya, pengembangan desain. Jadi yang porsi 20% lah, 20%. Kalau yang untuk struktur sama MEP tadi? Kalau struktur sama MEP kita biasanya outsource. Memang rekanan ini dari tim ya, tim pihak kedua. Problemnya adalah kita dulu pernah benar-benar tim ini kita taruh di kantor, Mas. Tapi memang secara cost sebenarnya lebih worthy ketika tim MEP dan ini berada di tahapan terakhir. Karena memang secara proses yang awal bekerja lebih banyak itu adalah arsitek terlebih dahulu. Kemudian nanti mulai di pertengahan akhir ini mereka baru masuk menghitung. Sehingga ketika di hire ini memang hire sesuai dengan waktu yang mereka kerjakan. Makanya saat itu memang tidak pernah lagi kita fullkan semuanya di kantor itu tidak. Tapi memang kita bisa. Jadi itu sebagai manajemen untuk efisiensi dari tenaga kerja kita sendiri, kemudian kerjasama dengan pihak-pihak yang ada. Nah, problemnya memang kita sering mendapati overload. Bahkan rekanan yang kita ajak kerjasama overload juga. Jadi ini memang kendala kita gitu loh. Mau tidak mau akhirnya kan kita di awal harus buat komitmen nih. Oke, kita akan ada paket A, B, C, D, E, F ini. Gimana dengan loadingmu gitu loh. Oke, kalau masih sanggup kita akan jalan. Kalau enggak diambil. Bukan nggak diambil. Kalau enggak ya kita cuma bisa muring-muring doang. Karena pernah beberapa kejadian. Kita tunggu sebulan 2 bulan tidak ada produk, tidak ada ini. Akhirnya kan kita harus cut dan ganti yang lain lagi begitu. Jadi belajar dari situ pentingnya ada komitmen di awal untuk sanggup atau tidak. Lebih ke sanggupan sih sebenarnya. Sanggupan dalam artian kita rapat, datang presentasi, mendampingi, survei, ikut. Karena kalau banyak nggak bisanya susah semua itu. Iyalah, kerjaan nggak selesai sama aja kan? Iya. Terus tadi pas saya kesini di luar kayaknya ada anak-anak teman-teman mahasiswa itu magang Mas ya? Iya. Jadi memang program magang ini kan kita sudah jalan dari 6 tahun lalu ya. Jadi memang metode kita itu kita juga bekerjasama kemarin dengan UKDW juga ada MOU. Kemudian dengan beberapa kampus-kampus di Jogja. Tapi di sini emang nggak menutup kemungkinan dari Indonesia. Jadi yang paling jauh itu dari Jakarta kemarin ada juga. Jadi memang kita membebaskan untuk magang di sini terserah kalian. Dalam artian biasanya kan kalau ada nih biro-biro yang ketika magang itu harus sesuai dengan bironya. Misalnya kalau mau di sini ya harus sekitar 6 bulan. Tapi kalau kita di sini enggak. Kita tuh memahami bahwa persaingan setelah kamu nanti lulus itu berat. Jadi bayangan kita adalah untuk kalian magang di sini itu nilai pasti semua A. Kalian ngisi sendiri nilai kalian pasti A. Karena apa? Kita ngasih kalian nilai B, C, D. Ini menurut kita kurang bijak. Karena begitu kalian nanti lulus saingan dari kampus lain, ini nilainya bagus-bagus gitu loh. Kayak kita ya hanya membantu saja, magang di sini itu pasti A. Waktunya terserah kalian. Waktunya terserah. Ya, terus mereka dilibatkan ke proyek-proyek. Iya, jadi posisi mereka ini nanti akan berada di junior arsitek. Oh gitu. Di junior arsitek yang dia harus membantu untuk si arsitek ini mau ngapain aja. Misalnya mau membuat desain rumah sakit. Nah,
Tidak bisa dia langsung oke aku yang bikin denah kayak ini, nggak bisa. Tapi nanti dia hanya membantu part of hospitalnya ini aja. Saya dia membuat ruang oka atau ruang yang mungkin yang sederhana aja sih. Jadi untuk membantu di bagian-bagian di sana. Jadi hanya sifatnya membantu apa tim arsitek intinya ya. Iya. Oke. Nah teman-teman udah banyak banget sharing dari Mas Gusma nih ya. Kalau dari Mas Gusma sendiri nih, kalau khusus untuk mahasiswa atau arsitek muda itu ada yang pesan-pesan yang mau disampaikan nggak? Ya, kalau pesan-pesan terakhir ya, mungkin bagi teman-teman yang pengen belajar, kita juga kadang tidak harus datang ke sini. Kayak message di Instagram juga bisa, nanti tanya-tanya dulu, kemudian bisa juga ya banyak sosial media lah sekarang kan. Jadi nggak harus tatap muka ketemu, nggak harus seperti itu. Nggak harus ya. Nah, kemudian pesan kedua adalah mulai memahami spesialisasi, karena di era sekarang ini semakin memiliki spesialisasi itu akan semakin baik. Sebagai contoh, sekarang kita tidak pernah berpikir dulu ada divisi BIM. Nah, tahu-tahu sekarang ada divisi BIM, karena memang tuntutan pekerjaan sekarang memerlukan BIM. Nah, bayangan saya adalah sebisa mungkin mulai mempelajari nih spesialisasi yang dibutuhkan di setiap biro itu apa. Jadi untuk menjadi spesialis, Ya. karena spesialis yang akan dicari ya. Betul. Oke teman-teman semua, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapat tadi dari Mas Gusma. Beliau welcome untuk misalkan dari teman-teman ada yang mau belajar, ada yang mau tanya-tanya, silahkan datang ke kantor juga boleh, kemudian menggunakan media sosial juga boleh. Kalau belum tahu media sosialnya apa, nanti ada di deskripsi di bawah ini, nanti akan dicantumkan. Komplit boleh Mas ya? Komplit boleh. Nah, tapi jangan lupa kalau sudah dapat infonya, jangan lupa follow ya teman-teman ya. Nah, juga selalu nantikan beliau ini menjadi pembicara di seminar-seminar. Nah, itu wajib datang, wajib ikut ya, biar nambah ilmunya. Baik, terima kasih Mas Gusma atas ilmu yang sudah diberikan, atas waktunya, atas tempatnya, dan tadi saya sudah diajak keliling di kantor. Ruangan apa aja, timnya apa aja, istimewa banget pokoknya teman-teman. Oke, gitu. Semoga makin sukses karirnya, semoga sehat selalu, berkembang kantornya dan semua. Amin. Kita terima kasih Mas. Sama-sama Sondan. Ya, begitu teman-teman channel Belajar Arsitektur di Ruang Sharing. Kita akan ketemu lagi di video-video bersama arsitek-arsitek yang lain selanjutnya. Terima kasih.